Nah, kita langsung setelah kita lihat para personelnya di pengelolaan keuangan blood, kita langsung ke keuangannya. Kita mungkin harus menguasai pos-pos anggaran blood, karena disinilah dimulai pengelolaan keuangan blood, baik dari perencanaan, rencana blood, sampai RBA, sampai penatausahaan, sampai pelaporan keuangannya. Semua terkait 3 hal ini, yaitu pertama pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Ini berbeda dengan Permendagri 61 dulu, ya. Nah, lanjut untuk pendapatan ada 5 pendapatan blood, ya, yaitu layanan. Layanan ini adalah pengganti dari retribusi yang selama ini Bapak Ibu pungut sebagai retribusi menjadi layanan, sehingga di situ rinci sekali. Kemudian ada hibah. Kalau hibah tunai, ya, di sini tunai maksudnya, ya, hibah kas. Selama ini mungkin hibah tunai yang pengennya larinya ke rumah sakit atau puskesmas, tapi selalu larinya ke Pemda diwakili BPKAD. Nah, untuk blood dia langsung ke bloodnya, ya. Hibah tunai bisa langsung ke bloodnya. Kemudian kerjasama. Kerjasama ini bisa dengan menggunakan aset BMD, bisa menggunakan aset orang yang dikelola oleh blood, atau tidak sama sekali menggunakan aset orang maupun BMD. Ya, paling gampang yang bisa kita lihat adalah kerjasama aset BMD sebetulnya, yaitu sewa. Ya, sewa parkir, sewa ruangan untuk ATM, itu paling gampang kerjasama. Kemudian APBD itulah dana yang berasal dari kas daerah. Kalau Permen 79 memang bahasanya yang dari DPA APBD. Padahal DPA semua APBD sebenarnya. Tapi yang kita khususkan lagi yang dari kas daerah. Pokoknya yang dari kas daerah itu pendapatan APBD. Begitu. Maka yang biaya rutin segala itu kita masukkan ke APBD. Memang ada yang unik, ya. Selain kas daerah, dia juga tidak melalui kas blood. Nah, soalnya ada yang ke kas daerah juga, yaitu BOK. Karena yang tahun ini BOK langsung ke rekening bendara BOK puskesmas, tidak melalui kas daerah, tapi kita masukkannya ke APBD karena dia tidak masuk ke kas blood. Kemudian yang menarik, lain-lain PAD yang sah, lain-lain pendapatan blood yang sah. Di situ ada bunga, jasa giro. Kemudian yang paling menarik adalah pendapatan dari pengembangan layanan blood, yaitu layanan blood yang di luar TUSI tapi mendukung TUSI blood. Misalkan bloodnya membuat supermarket sendiri, tidak kerjasama dengan Indomaret, tapi membuat sendiri unit supermarket. Nah, itu menjadi pendapatan lain-lain, pendapatan blood yang sah. Nah, 5 ini dirinci sama sekali. Kode rekeningnya juga akan rupa-rupa berbeda dengan Kemendagri 050. Pada RKA kita masukkan ke retribusi ke pendapatan blood di lain-lain PAD yang sah, bukan retribusi, ya. Kemudian kedepannya mungkin akan berubah ke retribusi, ya, tapi kita tidak bicarakan itu dulu. Lanjut, yang belanja. Nah, belanja ini menarik juga bahwa ada beberapa aktivitas yang harus dirinci di tempat blood Bapak Ibu yang menggunakan dana blood, ya. Jadi sebelumnya kami gunakan bahasa program kegiatan subkegiatan, tapi kayaknya ke depan akan kita ganti dengan aktivitas untuk membedakan dengan program kegiatan di Kepmen 050. Untuk tahap awal memang masih banyak yang sama dengan Kepmen 050, tapi berikutnya kemungkinan akan banyak berubah dengan Kepmen 050 karena banyak juga yang tidak terpakai di 050 di kegiatan blood, ya. Semua dirinci berdasarkan belanja sampai SRO juga di bloodnya, di RBA-nya, ya. Lalu di RKA-nya belanja gelondongan 9 jenis belanja, ya, 9 jenisnya pada satu program penunjang urusan Pemda, kegiatan peningkatan pelayanan blood, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan blood, ya. Jadi kalau di Pemdanya gelondongan di satu program, satu kegiatan, satu sub kegiatan, tapi di RBA-nya rinci serinci-rincinya, ya. Oke, lanjut. Pembiayaan, mungkin ini hal baru untuk beberapa blood, ya, terutama puskesmas. Kalau rumah sakit mungkin udah biasa. Di situ ada perimaan pembiayaan, ada pengelolaan pembiayaan, di mana perimaan pembiayaan ada silpa. Nah, jadi
sebenarnya kalau ada sisa kas atau proyeksi sisa kas, itu kita bisa anggarkan di Silpa supaya bisa digunakan di awal tahun. Di online ada yang bertanya ini, bagaimana menggunakan Silpa di awal tahun. Yang pertama, anggarkan dulu proyeksinya di RBA. Kalau angka Silpanya udah masuk ke RBA dan pastikan dilarinya ke belanja, maka belanja yang didanai dari Silpa harusnya sudah bisa dilakukan, dieksekusi di awal tahun, ya, Silpanya. Syaratnya tadi apa? Masuk ke RBA. Selama Silpa kita tidak anggarkan di RBA, tidak akan bisa kita menggunakan Silpa sebagai belanja. Kemudian ada investasi-divestasi, karena Blut boleh investasi jangka pendek, yaitu deposito 3-12 bulan contohnya, maka ada di pembiayaan. Begitu juga bisa utang pinjaman ke bank, bukan utang belanja, utang ke bank jangka pendek maupun jangka panjang, walaupun ini harus diatur secara ketat di perkadanya, takutnya kredit macet ya. Lanjut. Nah, akhirnya kita akan menyusun RBA. Pedomannya adalah RBA ini berdasarkan anggaran berbasis kinerja. Maka di dalam RBA sebetulnya ada indikator kinerja yang harus dimasukkan. Kedua, berdasarkan SSA, berdasarkan perkada, ya. Ketiga, semua diformulasikan menjadi RBA per kegiatan, RBA pendapatan belanja pembiayaan, RBA Blut, dan rincian RBA Blut, ya. Ditambah perkiraan harga, yaitu tarif, persentase ambang batas, forward estimate, dan SPM. Jadilah satu buku RBA. Minimal ini yang dibuat dalam RBA. Lanjut. Sorry, agak ngebut karena waktunya pendek. Ini yang menarik. Ini adalah wujud fleksibilitas pengelolaan keuangan Blut. Karena ada perubahan RBA. Perubahan APBD hanya 1 tahun sekali. Perubahan RBA bisa berkali-kali. Sehari sekali bisa kalau sanggup. Tapi ngapain bikin RBA kalau sehari berubah, ya. Umumnya sebulan atau 3 bulan atau 2 bulan. Penyebabnya ada 4. Pertama, pergeseran anggaran. Sepanjang tidak melebihi jenis dalam DPA, kita bisa geser-geser. Ya, ini biasa di SKPD juga. Bedanya kalau geser-geser di APBD, kita minta izin, ya. SRO, RO, izin ke PPKD, objek, izin ke Sekda. Kalau ini enggak, ya. Kemudian kedua, ambang batas. Kalau ambang batas mau kita gunakan, maka rubah RBA-nya. Karena plafonnya pasti melebihi jenis belanja. Ya, bisa terjadi sebelum, bisa sudah perubahan APBD. Kemudian penggunaan Silpa tahun sebelumnya. Ya, ternyata pengen menggunakan Silpa, sebelumnya belum. Nah, sudah ada audited, kita masukkan. Nah, itu bisa masuk, tapi pasti melebihi pagu jenis sebelum atau sesudah, tapi umumnya sebelum. Kemudian penyesuaian Silpa, kita udah pasang Silpa, meleset, maka kita rubah Silpanya dengan yang angka yang benar. Bisa lebih, bisa kurang. Kalau lebih belanjanya kita bisa tambahin, kalau kurang belanjanya harus ada yang kita kurangkan. Nah, 4 ini yang bisa merubah RBA, di luar ini nggak bisa. Ya, lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke pelaksanaan, ya. Jadi intinya di Permen 79 meminta adanya DPA dan anggaran kas sebagai dasar pelaksanaan anggaran Blut, yang dana Blut. Nah, persoalannya adalah kalau perda APBD-nya telat, DPA-nya pasti telat. Padahal Bapak mau pakai anggaran Blut di awal tahun. Nah, pedoman keuangan memberikan solusi membuat DBA, dokumen bisnis anggaran. Nah, sebenarnya DBA ini kembarannya DPA untuk RBA. Jadi RKA DPA, RBA DBA. Ya, dan ini harus dibuat untuk bisa melaksanakan anggaran Blut, harus dibuat, bukan karena terlambat aja, ya. Kalau terlambat dia membantu gitu. Nah, itu tapi syaratnya karena tidak ada di Permen 79, Bapak Ibu harus atur di Perkada Pengelolaan Keuangan Blut sebagai dasar hukumnya DBA ini gitu. Ya, prakteknya DBA ini selalu di-print seperti DPA dan ditandatangan oleh pemimpin Blut. Ya, lanjut.